Dalam sebuah hadis, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Az-zalu ala sirati kathirun. Az-zalu, orang yang tergelincir. Orang yang tergelincir ala sirati kathirun. Orang yang tergelincir, terpeleset di atas sirat ketika melewati sirat. Kathirun itu banyak, kata Nabi. Banyak, kata Nabi, orang yang terpeleset, tergelincir ketika melewati sirat tersebut. Wa aktsaru man yazillu anhu an-nisa. Dan yang paling banyak terpeleset, tergelincir di atas sirat tersebut an-nisa, perempuan. Yang paling banyak terpeleset itu perempuan. Nah, para ulama mereka membahas kenapa ya, kok para kaum perempuan ini banyak di antara mereka terpeleset, tergelincir ketika melewati sirat. Nah, apa penyebabnya yang membuat mereka banyak terpeleset ketika melewati sirat tersebut, sehingga membuat apa? Membuat mereka disiksa nanti di dalam api neraka. Nah, apa penyebabnya? Nah, di antaranya adalah masalah perkataan atau pembicaraan, masalah yang berhubungan dengan mulut. Ya. Ini yang menjadi penyebab kaum wanita banyak terpeleset ketika melewati di atas sirat tersebut. Ya. Wanita-wanita yang imannya kurang, yang ilmu agamanya kurang, yang pendidikan ilmu agamanya sangat minim. Ini pada umumnya, kebanyakannya mereka sulit untuk menjaga mulut mereka, sulit untuk mengontrol mulut mereka, sehingga apa? Mereka tidak bisa menjaga mulut mereka daripada berkata-kata yang tidak seharusnya dikatakan. Mereka tidak bisa menjaga mulut mereka daripada perkataan yang di situ mengandung unsur dosa dan maksiat. Ingat, mulut ini bisa menimbulkan maksiat kalau mulut ini disalahgunakan. Jadi maksiat itu bukan hanya zina, maksiat. Mulut kita itu juga bisa menjadi sumber maksiat, bisa menjadi sumber dosa. Nah, begitu juga dengan perempuan. Mereka banyak tergelincir ketika melewati sirat. Akibat apa? Akibat perkataan atau pembicaraan yang keluar daripada mulut mereka. Apa contohnya? Gosip. Ya, suka gosip, suka gibah, suka mengata-ngatain orang. Ini termasuk maksiat. Ini termasuk dosa. Dan subhanallah, kadang-kadang asik mereka larut di dalam gibah menggibah, larut di dalam gosip menggosip. Pagi-pagi beli sayur, ya, beli sayur, ketemu tetangganya perempuan, ketemu tetangganya si ini, ketemu tetangganya si ini. Awalnya mungkin tanya, beli apa? Oh, beli ini. Beli apa? Oh, beli sayur. Masak apa? Masak ini. Langsung tahu lah, si Anu itu. Nah, si Anu itu begini. Si Anu tuh begini. Tadi malam begini. Nyambung akhir ceritanya. Tetangganya digosipkan, saudaranya digosipkan, temannya digosipkan, digibahin dan lain sebagainya. Ini apa tidak dosa seperti ini? Dosa seperti ini. Asik lagi. Ya, padahal seharusnya beli sayur selesai 5 menit, selesai ini bayar selesai. Setengah jam berdiri gosip tiap pagi, bayangkan itu. Tiap pagi seperti itu. Tiap pagi selalu bikin dosa. Setiap pagi selalu nambah dosa. Ini harus kita hindari, ya. Kita kasih tahu keluarga kita, istri kita, tetangga kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Perkara yang seperti ini, ya, yang membuat banyak kaum wanita itu tergelincir, terpeleset ketika melewati sirat tersebut.
Jadi jangan sampai lisan dan mulutnya menjadi sebab dia disiksa nanti di dalam api neraka. Yang kedua, apa penyebab banyak kaum wanita ini terpeleset, tergelincir ketika melewati sirat? Apa di antaranya? Sebab pakaian mereka. Pakaian mereka bisa menjadi sebab mereka tergelincir, terpeleset ketika melewati sirat, sehingga mereka disiksa nanti di dalam api neraka. Kadang-kadang apa? Para wanita ini kadang-kadang kalau sudah berbicara masalah pakaian, kadang-kadang tidak ingat lagi dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang biasa ngoleksi baju kan kaum wanita. Misalnya lemari pintu 3 misalnya, seharusnya bagi 2 sama suaminya. Ini 3 pintu semua punya dia semuanya. Tapi tidak semua wanita seperti itu ya. Ada wanita yang apa adanya ya. Dah bajunya begitu, yang penting rapi, tertutup aurat sudah cukup. Tapi ada juga ya, wanita-wanita koleksi baju, koleksi sepatu, koleksi ini itu dan lain sebagainya. Serumahan barang wanita semuanya. Barang suaminya, lemari kecil punya suaminya, koper mungkin. Ya. Nah, apalagi tentang masalah auratnya. Kadang-kadang mereka ini ya ngikuti tren, ngikuti mode. Oh, ini mode tahun ini bajunya begini, tren bulan ini bajunya begini. Nah, kadang-kadang mereka lupa sudah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lupa dengan aurat-aurat yang harus mereka tutupi. Coba bayangkan, kadang-kadang ya, melihat tren-tren orang luar sana, celana yang nyata-nyata bagus, tertutup aurat, itu dilubang-lubangi, dirobek-robek. Ia dibeli juga oleh kita. Sudah sopan tertutup, dirobek, digunting pahanya supaya kelihatan pahanya, supaya kelihatan warna kulitnya. Ya gitu, dibeli juga sama mereka. Sehingga apa? Terlihat auratnya, terbuka auratnya, dosa. Atau apa? Mereka membeli pakaian menutup auratnya, tapi apa? Memperlihatkan lekukan-lekukan tubuhnya. Ini sama saja haram hukumnya. Jadi para wanita itu ketika memakai pakaian, satu, perhatikan masalah auratnya, tutup auratnya. Kedua, ketika dia sudah menutup aurat, perhatikan, jangan sampai pakaian yang dia pakai ini memperlihatkan lekukan-lekukan tubuhnya, membentuk tubuhnya. Jangan, haram hukumnya. Jadi pakai pakaian yang agak longgar, yang tidak memperlihatkan lekukan-lekukan tubuh seorang wanita tersebut. Itu yang kedua, masalah pakaian bisa membuat wanita tergelincir, terpeleset ketika melewati sirat. Yang ketiga, masalah apa? Masalah berhias atau dandan. Masalah berhias atau dandan. Kadang-kadang wanita di akhir zaman ya, kalau sama suaminya tidak dandan, dengan suaminya ala kadarnya, ya bau ikan asin, bau dapur, bau bawang, bau macam-macam. Tapi kalau sudah mau keluar, waduh, tampilannya kayak artis, merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Ingat, wanita berhias, wanita dandan itu untuk suaminya, bukan untuk dinikmati oleh orang banyak. Tapi lihat yang terjadi di akhir zaman sekarang ini apa? Mereka banyak berhias, berdandan supaya dilihat oleh orang-orang asing, dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram, dinikmati kecantikannya oleh orang banyak. Haram yang seperti ini. Apalagi masalah apa? Masalah parfum. Ya, masalah parfum minyak wangi.
Ini perempuan sudah lewat sejam yang lalu, tapi baunya meninggalkan bekas di sepanjang jalan. Orangnya nggak ada sudah. Sehingga apa? Orang-orang di situ mencium. Wanginya. Siapa ini yang lewat? Bidadari mana ini? Ya, bidadari mana? Putri dari kayangan mana yang turun ini lewat baunya seperti ini? Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati yang seperti ini. Rasul bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Ya, wanita manapun yang dia memakai parfum, memakai minyak wangi, lalu dia melewati atas sebuah kaum, melewati sekelompok manusia kaum, liyajidu min rihiha, agar apa? Dia lewat itu sengaja memakai parfum dengan tujuan apa? Mereka mencium bau harum dari parfum yang dia pakai. Memang sengaja dia pakai itu supaya orang-orang mencium, mencari sumber bau dari mana. Fahiya zaniyah, maka dia termasuk seorang pelacur, termasuk orang yang pezina, wanita-wanita yang seperti ini. Jadi diperhatikan ya, untuk wanita-wanita, perempuan-perempuan, ya kalau dandan beringat, ya kalau lagi berias ya ingat-ingatlah, jangan kelewatan, jangan kebablasan. Kalau dandan untuk suaminya tidak masalah, ya. Kalau dandan untuk suaminya itu sangat dianjurkan, ya. Jangan dia dandan untuk suami orang, ya. Makanya ada yang pelakor, istilah pelakor, perebut laki orang. Hati-hati, ya. Tergelincir nanti terpeleset di atas sirat. Kemudian apa? Karena sebab dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Perempuan itu harus punya sifat malu, ya, jangan menjadi perempuan itu yang nggak tahu malu. Maksudnya bagaimana? Perempuan itu, kita teruskan sedikit. Perempuan ketika dipandang oleh orang laki-laki yang bukan mahram, dia harusnya merasa malu. Astagfirullah. Cepat-cepat menghindar, bukan malah cari perhatian mereka. Ini sengaja lewat. Jalannya dibikin-bikin, dilambatin, matanya dikedip-kedipkan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya menjadi perhatian orang banyak. Dulu kalau perempuan, ya, yang goda tuh laki-laki. Yang goda tuh laki-laki, cewek katanya. Ya. Sekarang yang goda tuh perempuan, cowok katanya. Godain kita dong. Bayangkan, akhir zaman sudah seperti ini. Jadi harus menjaga diri, jaga kehormatan diri perempuan. Kalau misalnya di situ mungkin di satu jalan banyak laki-laki, cari jalan lain, ya. Atau terpaksa lewat situ nggak ada jalan lain, cepat-cepat jalannya, jangan diperlambat supaya mencari perhatian mereka. Dan yang terakhir apa? Penyebab mereka perempuan ini bisa terpeleset, tergelincir melewati sirat akibat apa? Durhaka kepada suaminya. Akibat durhaka kepada suaminya. Kurang ajar sama suami, membentak sama suaminya, yang suka marah-marah bahkan memukul suaminya. Tidak taat dengan suaminya. Ini bisa menyebabkan seorang wanita terpeleset, tergelincir ketika melewati sirat. Ini paling banyak nanti yang terpeleset itu adalah kaum wanita, kata Nabi. Maka untuk kaum wanita, ya, berusaha bagaimana caranya supaya selamat nanti melewati sirat. Laki-laki juga begitu, laki-laki juga harus berusaha. Bukan berarti laki-laki tidak ada yang terpeleset, banyak juga yang terpeleset. Makanya tergantung sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia.